ya pencarian Tuhan lah ya, pencarian ini gitu ya. Lagi nyari Tuhan. Iya, kurang lebih lah. Emang Tuhannya hilang apa dicari-cari? Aduh, pengen hadir. Di handphone dia sudah mendownload aplikasi baca Al-Quran. Oh ya, udah. Dia bukan tapi terjemahan. artinya dia baca. Terjemahan. Ya. Sebenarnya ya pengen tahu pengertiannya, ajarannya seperti apa lebih detail lagi. Gitu. Oke, sekarang dia tadi dari mana asalnya? Bandung kok. Bandung. Sekarang tinggal di Bekasi. Ceritanya bisa datang ke sini. Awalnya gimana? Awalnya gimana ya? Ya tahu dari teman. Dan emang aku juga sering nonton Koko dari YouTube, dari debat-debat gitu, kayak gitu-gitu. Kok apa klip-klip TikTok ya. Terus ceritanya Aditya nih namanya Ferdinand Aditya kan? Ya. Oh, akhirnya Ferdinand datang ke studio. Cuman bukan yang kono yang ini. Ferdinand 2.0. Nah, Aditya ini ceritanya Kristen. Ya, Dari kecil. Keluarganya juga Kristen. Keluarga Kristen. Boleh cerita dikit nggak? Kristen apa? Aku Kristen Protestan. Keluarga besar lah ya, hampir semua Kristen sih. Protestan semua. Gerjanya apa? GBI. Di GBI. Oh, Insinyur Niko. Samaan. Kamu juga dari situ ya, dari saya dulu dari situ, dari tahun 94 di GBI Betani yang di Hotel Horizon Bekasi. Oh, oke. Tahu dong pendetanya? Tahu. Ke yang situ belum gereja itu belum. Tapi dulu bergereja di Bandung pun di GBI juga. Oh. Bahkan sempat pelayanan. Oh, sempat jadi pelayan? Sempat pelayanan juga. Apa? Yang ngambil itu apa? Perpuluhan gitu enggak? Bukan. Singer. Oh, singer. Oh, penyanyi ceritanya. Ala-ala. Oh, ala-ala. Nah, ceritanya sekarang juga masih GBI keluarga besarnya. Mamanya? Sebagian aja sih. Yang lain misa-misa. Oh, misa-misa. Enggak semua di mamanya aktif di gereja. Mamaku bisa dibilang misionaris lah ya. Misionaris? Ya. Misionaris apa evangelis? Misionaris, independen dia. Oh, jadi dia ini belusukan gitu? Belusukan, banyaknya ngedoain dari rumah ke rumah atau dimintain tolong orang yang kayak gitu. Tapi ke orang-orang Kristen? Ke orang-orang Kristen? Bukan ke... Enggak, semua. Hah? Semua. Rumah-rumahnya orang Islam juga disamperin? Kalau memang dimintain ya pasti diminta gitu? Tolong ya pasti di ini. Biasanya kan itu kan dari mulut ke mulut kan kok. Kayak misalnya ada yang sudah dilayani terus merasa kayak terberkati, dia pasti akan rekomen. Untuk, nih ada yang kemarin ngedoain kita nih gini. Gitu. Tapi mamanya sengaja ke rumah orang Islam untuk ngajak ke Kristen apa enggak? Enggak sih sebenarnya, kalau ya kebanyakan diundang. Tapi kalau misinya sebenarnya hanya mendoakan aja sih, kebanyakan ya. Mendoakan. Itu evangelis namanya kalau gitu. Kalau evangelis bukannya itu ya yang gini. Kalau evangelis dia masih bawa nama gereja. Ya. Bisa untuk melayani, bisa juga untuk mencari orang di luar Kristen untuk diajak masuk Kristen. Ya, jadi nanti dibawa ke gereja gitu misalnya. Tapi kalau misionaris dia nggak bawa nama gereja, dia belusukan sendiri, dia cari orang untuk dijadikan Kristen, tapi untuk dijadikan misionaris lagi. Oh, oke. Jadi cari volunteer gitu. Iya. Kalau yang hanya untuk melayani atas nama gereja, sampai dia bawa orang masuk gereja itu evangelis. Gitu. Tapi kalau dibilang sampai dibawa ke gereja di mana dia bergereja, enggak sih. Enggak sampai. Oh, okay. Itu mamanya sekarang masih aktif gitu. Masih aktif. Nah, ini mamanya tahu kan lu ke sini? Kayaknya enggak deh. Oh, enggak. Ntar kalau tahu gimana? Ya enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Oke. Udah gede. Papa masih ada? Papa udah enggak ada. Papa udah enggak ada. Oke. Terus ceritanya berarti datang ke sini nih mau gimana? Mau diskusi atau mau gimana? Sebenarnya tujuan utama sih pengen
login. pengen login. Terus Bahasa kekiniannya login. alhamdulillah. Berarti sudah sedikit tahu tentang Islam Sedikit banyak. atau sudah banyak tahu tentang Islam? Ya kalau dibilang banyak juga nggak tahu porsinya sebesar apa Islam itu gitu ya. Jadi tapi kalau dibilang cari tahu sudah bertahun-tahun lalu sih. Oh udah. Berarti udah lama nggak ke gereja? Ya cukup lama. Berapa tahun? Ya 6 tahun mungkin ya. 6 tahunan? 6 tahunan. Oh, lah terus selama 6 tahun ini masih imannya masih iman Kristen? Ya sejauh ini sih kayak keputusan-keputusan di hidup mungkin kebanyakan masih pakai itu ya Oke. untuk menentukan keputusan apa nih yang harus diambil, nemuin masalah ya. Tapi ya sebatas hanya yang masuk logika aja gitu lah. Oke. Jadi kalau misalnya dibilang sampai beriman banget nggak juga, karena kalau beriman banget biasanya orang Kristen ngeroh banget kan, gitu kan. Jadi kayaknya nggak sampai ke situ deh. Masih yang hanya sebatas logik aja. Oh, dulu waktu gereja bisa bahasa roh nggak? Ngikut-ngikutan. Ikut-ikutan. Sebelahnya begitu, jadi kayak kebawa gitu. Tahu nggak bahasa roh? Enggak, Oh, enggak. enggak tahu. Tapi Mau tahu nggak? Mau tahu nggak gimana? gimana? Kan kalau kita Nggak bahasa bisa Arab di Islam nggak kan bisa serem. di nggak bisa dicontohin sih. Nggak bisa dicontohin. Nggak bisa dicontohin sih. Harus dalam keadaan nggak sadar gitu ya? Nggak ada SOP-nya. Bahasa Arab tuh ada, maksudnya template-nya harus seperti apa gitu, enggak? Enggak, bebas itu mah bebas. Kreasi masing-masing gitu mah. Oke. Nanti ada yang ngomong apa sih raba-raba gitulah bisa. Bisa Kira begitu. 4 inch gitu. Oh gitu. Kira bahas. Nggak tahu raba apaan, nggak tahu. Pokoknya sih raba-raba gitu pokoknya. Oh gitu. Nanti ada sandal lawas Nah, gitu. iya itu kayak gitu. Tahu kan dia kan? Sandal lawas. Tahu nggak sandal? Sandal Iya, lawas apa? lama. Sandal butut. Pokoknya intinya bukan bahasa yang dimengerti sama manusia lah. Ya. Oh, berarti memang dari kecil udah dibawa gereja ya? Ya, karena memang dari keluarga Kristen ya? Ya. Oke. Nah, kalau bilang mau login, ini mau langsung sadat atau mau diskusi dulu? Saya tawarin dulu nih. Kita Banyak ngobrol pertanyaan lagi. sebenarnya. Banyak pertanyaan. Oke, diskusi dulu, nggak apa-apa. Silakan kalau mau tanya. Nanti gini, kalau misalnya pertanyaan dari Aditya nih soal Islam, nanti kalau saya bandingkan dengan keyakinan lamanya nggak apa-apa ya, sebagai bahan perbandingan, supaya kita bisa ambil yang mana yang logis gitu. Iya. Boleh ya? Bagusnya begitu sih. Oh, bagusnya begitu. Dia malah lebih senang begitu sebenarnya. Kok. Oke. Kita tukar pikiran ya. Iya. Nah, silakan. Saya amaze-nya dia dalam proses ya pencarian Tuhan lah ya, pencarian ini gitu ya. Lagi nyari Tuhan. Iya, kurang lebih lah. Emang Tuhannya hilang apa dicari-cari? Nggak tahu. Aduh, pengen hadir. Di handphone dia sudah mendownload aplikasi baca Al-Quran. Oh ya, udah. Dia bukan Al-Quran tapi terjemahan. artinya, Oke. artinya dia baca. Terjemahan. Ya. Sebenarnya ya pengen tahu pengertiannya, ajarannya seperti apa lebih detail lagi. Oke, sekarang kalau sudah sedikit belajar tentang Islam, tahu nggak artinya Islam apa? Arti literalnya Islam. Oh, nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Nggak tahu. Literalnya apa? Selamat, Keselamatan gitu. selamat, damai, patuh, taat, tunduk, berserah diri. Berserah diri ini paling penting nih. Jadi Islam itu artinya berserah diri. Islam ajarannya, nama agamanya, orang yang berislam namanya Muslim. Oke. Berarti Muslim adalah orang yang berislam atau orang yang berserah diri kepada siapa? Kepada Sang Pencipta. Itu arti nama daripada agamanya. Kalau nggak salah tadi sempat nyebut-nyebut kan nama-nama agama-agama yang ada gitu kan. Nah, Kristen nih, itu Ikut Kristus. mosok. Iya dong. Iya kan? Emang Dibilang iya, Rik? namanya Kristen. Emang Kristen pengikut Kristus, Rik? Iya kan? Nih, gini ya. Kristen itu kan dari kata Kristus. Iya. Betul kan? Kristos. Ya, Kristus bahasa Yunani, Kristus bahasa apa ya? Ya Indonesianya lah. Christ bahasa Inggris, Kristus bahasa Yunani, Kristus bahasa Indonesia. Kristus atau Kris itu artinya apa? Kris. Artinya apa? Christ.
Apa ya? Yang diurapi atau bahasa Ibraninya Mesiah. Oh iya. Ya, betul kan? Mesaya. Yang diurapi. Jadi di Islam itu kita mengenal Nabi Isa Al-Masih. Ya, Al-Masih sama Kristus itu sama artinya. Iya. Artinya sama, cuman mungkin konteksnya mungkin sedikit berbeda, tapi literalnya sama gitu. Yang diurapi. Kalau di Kristen, kata Kristus itu kan gelar buat Yesus. Betul kan? Sama juga dengan Al-Masih, gelar buat Nabi Isa. Ya kan? Jadi Kristus itu adalah gelar buat Yesus. Gelarnya Yesus gitu. Oke. Kalau tahu agama Yahudi? Tahu. Yahudi dari kata apa? Yehuda. Yehuda itu nama anak keempat daripada Nabi Yakub. Betul kan? Di Bible juga ada kan? Nah, itu agama Yahudi. Kalau agama Hindu, artinya Hindu apa? Nama tempat dari asal mulanya agama itu di India sono, lembah Hindu namanya. Hindustan. Kalau Buddha itu apa artinya? Buddha itu gelar buat pendiri agama itu, Siddhartha Gautama. Nah, Siddhartha Gautama setelah mencapai pencerahan dia disebut dengan Buddha. Jadi Buddha adalah orang yang sudah mencapai pencerahan gitu. Ya. Terus satu lagi apa? Konghucu. Ya, Konghucu itu apa? Nama daripada nabi agama itu. Itu nama nabi Konghucu. Nama nabi. Nabi yang mana? Ya itu Nabi Konghucu gitu. Oke. Nah, dari semua nama-nama agama itu ada yang gelar orang, ada yang nama tempat, ya kan? Ada yang nama orang, kan? Nanti ada lagi gelar orang lagi, ada nama dari nabinya. Islam bukan nama nabi, bukan gelar orang, bukan nama tempat, tapi kata kerja. Suruh apa? Suruh berserah diri kepada pencipta. Oke, semua agama mengaku yang tadi saya sebutin, 6 agama di Indonesia ini mengaku semuanya berketuhanan yang esa gitu. Betul kan? Tetapi dari nama-nama agama itu sendiri kita bisa membedakan kok yang ini gelar orang, yang ini nama orang, yang ini gelar orang, ini nama tempat, ini nama nabi. Kok giliran Islam bukan nama tempat, bukan nama orang, bukan gelar orang gitu. Tapi kata kerja untuk berserah diri gitu. Ya, itu basicnya banget tuh. Sekarang kalau di Islam itu ada yang namanya rukun Islam. Rukun Islam pertama-tama orang itu menyatakan diri sebagai muslim dengan dia bersahadat. Kemudian ada sholat, kemudian ada zakat, kemudian ada puasa, terakhir haji jika mampu. Ya, kalau nggak mampu nggak perlu naik haji. Kalau dia mampu, paling tidak dia naik haji sekali dalam hidupnya. Ini namanya rukun Islam. Setelah rukun Islam ada yang namanya rukun iman. Rukun iman artinya kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta kita dan langit dan bumi, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada nabi-nabinya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir, ya kiamat. Terakhir baru beriman kepada qada dan qadar, takdir. Contoh, takdir itu gini, Adit aslinya orang mana? Bandung. Orang tuanya asli mana? Bandung. Asli Bandung. Suku, ras apa? Ya Chinese Sunda. Oh ada Chinese-nya? Ada. Saya-nya apa? Lau. Oh saya Lau, gue setan. Kok setan? Nih tuh. Oh iya ada tanya Ustaz Dita. Setan. Nah, ya. Saya Lau berarti. Sekarang gue nanya, Aditya bisa nggak sebelum lahir milih untuk menjadi orang yang punya marga Lau? Enggak. Nggak bisa kan? Bisa nggak milih untuk jadi orang Sunda? Enggak juga. Nggak bisa. Teteh asli mana? Sunda. Sunda. Bisa nggak milih lahir jadi orang Sunda? Nggak bisa. Nggak bisa. Tahu-tahu kita udah lahir aja kan? Jadi orang Sunda aja. Dengan suku atau ras tertentu gitu. Ya, orang bule juga nggak bisa milih jadi orang bule. Orang negro juga begitu kan? Orang Cina daratan juga nggak bisa milih gitu. Jadi siapa yang menentukan kita untuk jadi orang Cina? Siapa yang menentukan kita jadi orang bule? Takdir. Siapa? Takdir. Turunan. Iya takdir berarti kan dari Tuhan. Dari Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan kita kan? Nah, di dalam Islam kita diajarkan memang manusia diciptakan bersuku-suku ya atau mempunyai ras berbeda-beda. Tapi tujuannya adalah untuk saling mengenal dan untuk saling berkasih sayang. Kalau sampai sekarang ada orang ras ini atau suku ini atau bangsa ini perang dengan yang lain, itu adalah ulah atau akibat daripada orang itu sendiri. Gak ada perintah dalam agama untuk perang kan? Iya, pasti. Di dalam Islam juga begitu. Kita diperintahkan untuk berkasih sayang
sesama suku, sesama ras gitu. Ya. Di Islam kita tidak mengenal yang namanya rasis, tidak mengenal yang namanya diskriminasi. Mau mata sipit kayak, mau mata belok kayak, mau rambut keriting kayak, mau rambut lurus kayak, mau kulit kuning kayak, mau kulit hitam atau kulit merah sekalipun, semuanya itu di mata Tuhan Yang Maha Esa itu sama. Ya. Ya. Jadi tidak ada yang namanya diskriminasi, tidak ada yang namanya rasis. Setiap orang kedudukannya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dari setiap orang yang berbeda-beda ini, yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala apanya? Apakah rambutnya, apakah matanya, apakah kulitnya? Enggak. Tapi takwanya. Ya. Jadi takwa itu artinya hanya untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Oke. Itu aja kuncinya di Islam. Berarti Islam agama untuk semua manusia, bukan untuk manusia ras tertentu gitu. Ya. Ya, itu Islam. Contoh paling gampang gini. Udah pernah ke masjid? Pernah. Pernah ngeliat orang sholat? Pernah. Pernah. Ketika orang yang datang duluan, dia akan menduduki baris paling depan, ya, atau soft depan. Yang belakangan ya berikutnya, soft kedua dan seterusnya. Kalau yang datang ini mantan gubernur misalnya, dia datang telat gitu, boleh nggak dia nyala ke depan, yang depan suruh ke belakang? Nggak boleh. Artinya apa? Ya yang bertakwa, yang paling bertakwa yang paling depan. Yang datangnya telat ya udah, dia sholat di belakang. Gitu. Itu di Islam gitu. Tidak ada perbedaan orang itu mau jabatannya apa, keturunan apa, bangsa apa, nggak ada perbedaan di Islam. Khutbah Nabi Muhammad SAW sebelum beliau wafat, dia mengatakan gini, orang Arab tidak lebih baik daripada orang non Arab. Ya, orang non Arab tidak lebih baik juga dari orang Arab. Artinya orang berkulit hitam tidak lebih baik daripada orang kulit putih. Orang kulit putih juga tidak lebih baik daripada orang kulit hitam. Tetapi yang terbaik dari mereka apa? Takwanya. Oke, diukur dari takwa. Takwa, ya, bukan dari ras, bukan dari suku. Gitu. Itu Islam. Makanya boleh dikatakan kalau Islam rahmatan lil alamin itu ya untuk semua manusia, apapun sukunya, apapun rasnya, apapun bangsanya, gitu. Ya. Dengan aturan yang sama, gitu. Itu basic daripada pengertian Islam itu sendiri. Oke. Ya, dasarnya gitu ya. Nanti turunannya kan banyak lagi yang mengatur kehidupan manusia, dari mulai dia bangun tidur, atau bahkan dari mulai dia lahir sampai dia mati, atau dari mulai dia bangun tidur sampai dia tidur lagi. Semua ada aturannya dalam Islam. Tetapi core-nya atau intinya, kita hanya disuruh berserah diri kepada yang menciptakan kita dan langit dan bumi. Oke. Jadi kita semuanya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kita hanya disuruh berserah diri. Berserah diri itu artinya apa sih? Berarti mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Tujuannya apa? Supaya kita sampai ke hari akhir itu dengan apa? Dengan baik gitu. Ya. Artinya dengan baik berarti kita juga tetap menjadi orang yang berserah diri, kita membawa amalan baik, ya, kita mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, supaya apa? Supaya kita nanti mendapatkan tempat yang baik di sana gitu. Oke. Jadi buat Islam, dunia ini seperti penjara sebenarnya. Kenapa? Nah kan banyak larangannya, Oh, iya. nggak boleh makan babi, nggak boleh minum khamr, nggak boleh berzina, nggak boleh ngerampok. Itu kan larangan-larangan semua. Jadi kita orang Islam hidup di dunia ini seperti penjara buat kita orang beriman. Ya. Ya, nanti yang kita suka minum nih, nanti ada khamr di surga ada, tenang aja gitu. Tapi nggak memabukan gitu. Oh, oke. Baru mau nanya. Hah? Maksudnya sih Udah ada mau apa nanya aja. di surga? Aduh, Ada, dipikir ya. ada. Nanti istilahnya ada kenikmatan yang lain, misalnya iya. macam-macam lah. Sama. Apapun yang kita bisa nikmatin di dunia, nanti kita bisa nikmatin di sana. Ya, kan. Tapi kenikmatan yang di sana itu kenikmatan yang kita nggak pernah lihat, yang kenikmatan kita nggak pernah dengar, kenikmatan yang kita nggak pernah rasaan. Bedanya di situ. Jadi itu di atas apa yang kita bayangin. Itu ya konsep dalam Islamnya. Di dalam Islam juga setiap orang yang mengucapkan atau beriman bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, insya Allah dia akan masuk surga. Oke. Tetapi keselamatannya adalah manusia ini kan tempatnya dosa nih. Setiap manusia pasti berbuat dosa, ya, bisa berbuat dosa lah. Tetapi di dalam Islam selalu ada solusinya. Solusinya apa? Salat taubat. Bertobat. Udah cuma bertobat aja. Nanti ketika kita bandingkan dengan Bible-nya Aditya, nanti ada kesamaan. Ya,
konsep keselamatannya. Ya. Gimana konsep ketuhanannya? Konsep ketuhanannya seperti tadi saya bilang, kita hanya beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, nggak pakai tapi. Gitu. Ya. Oke? Kalau di Kristen, Tuhannya Maha Esa nggak? Esa. Esa. Ada tapinya nggak? Nah ini GBI kan? retoris deh. GBI kan? Gua tahu GBI. Nanti pasti ada tapinya. Esa Tapi- sih. Esa. Tapi Esa sih. Iya Esa lah. Nah kan ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Tritunggal kan. Tritunggal. Tritunggal ini Esa. Esanya di mana kalau 3? Kan 3. Kan tunggal. Ditunggalin tiga. gimana? Kalau tunggal tuh 3 apa 1? Tritunggal. Tri ada 3. Tunggal. Ada 3 yang tunggal. Iya. Ada 3 yang 1. Iya. Kenapa harus ada 3? Karena fungsinya yang berbeda. Fungsinya. Berarti kan ada tapinya. Bilangnya tunggal, tapi punya fungsi yang beda-beda. Punya pribadi yang beda-beda. Pribadinya. Betul kan? Pribadinya sih sama dong. Oh, terus Kalau 3 pribadi. Tuhan itu jadi apa? Gini, Fungsi gini. beda fungsinya. Kalau orang-orang Kristen yang di Barat bilangnya apa? The Father is a person, the Son is a person, the Holy Spirit is a person, but they are not 3 person but 1 person. Itu akidahnya orang Kristen termasuk GBI. Ya, Iya. Bapa itu pribadi, anak itu pribadi, Roh Kudus itu pribadi, tapi bukan 3 pribadi tapi 1 pribadi. Bapa itu Tuhan, anak itu Tuhan, firman itu Roh Kudus itu Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan tapi 1 Tuhan. Bapa Maha Kuasa, anak Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa. Tapi bukan 3 Maha Kuasa tapi 1 Maha Kuasa. Paham nggak teh? Saya bingung. Alhamdulillah bingung. Iya karena nggak masuk kan Iya. 1 kan tetap. Ya. Nah, itu adalah konsep ketuhanan Kristen. Orang Kristen bilang Tuhan kami Tritunggal, yaitu Tuhan yang Esa. Iya. Tapi kan pasti ada tapinya. Bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Iya, Ya, itunya iya. ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Kalau dibilang 3 Tuhan nggak mau, tetap bilangnya 1 Tuhan. Tapi ada 3 pribadi, Iya, betul kan? betul. Itu bedanya maksud saya. Kalau di Islam kita tidak mengenal Tuhan itu bisa punya lebih dari 1 pribadi. Oke. Tuhan itu yang Maha Esa, ya dia cuma punya 1 pribadi. Oke. Dia adalah 1 zat, DZAT bahasa zat. Arabnya, Iya. bukan zat ZAT loh, Iya. bukan. Kalau ZAT itu materi atau meter atau substance, zat cair, padat, gas gitu. Iya. Tapi kalau Allah disebut dia adalah zat pakai D ya, DZAT itu artinya apa? itu artinya essence atau pribadi, 1 pribadi. Oke. Bedanya di situ. Perbedaannya lagi di Islam kita percaya bahwa Tuhan yang Maha Esa itu, Tuhan yang Maha Kuasa itu, dia memang Maha Kuasa, tapi dia punya sifat mustahil. Ya, punya sifat mustahil. Allah nggak mungkin bego, setuju nggak? Iya, setuju. Allah nggak mungkin jahil gitu, tidak tahu gitu. Iya. Namanya Allah Maha Kuasa, dia juga pasti Maha mengetahui Iya, kan? mau mengetahui betul. Nggak mungkin pada saat yang sama dia Maha mengetahui juga dia tidak tahu kan, nggak mungkin. Nggak mungkin, betul. Sampai sini masuk ya? Ya. Dia dia Maha benar, betul? Betul. Pada saat yang sama nggak mungkin dia Maha benar, dia juga salah. Iya, nggak mungkin. Dia Maha suci, Betul. ya kan? Pada saat yang sama nggak mungkin dia suci juga dia tidak suci, Iya. betul kan? Ya. Kristen memahami Tuhan yang Maha Kuasa itu bisa jadi manusia, jadi Yesus kan, Ya. betul kan? Itu yang kita tolak di Islam. Karena kalau di Kristen dengan jadinya manusia, Tuhan itu jadi manusia, dia sudah melawan kodratnya sendiri. Oke, ya. Yang tadi saya sebutin, Maha suci, Maha benar, Maha mengetahui, Maha mengampuni, itu adalah sifatnya Tuhan, kodratnya Tuhan. Begitu dia jadi manusia, dia sudah melawan kodratnya. Oke. Oke? Sekarang kita manusia, kodrat kita sebagai manusia, kita berjalan, berlari, jongkok dan segala macam. Bisa nggak kita terbang seperti burung? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena burung punya kodrat sendiri. Iya. Kita juga punya kodrat sendiri. Kita diciptakan bukan dengan sayap. Kita nggak bisa terbang seperti burung. Iya. Kita punya kodrat, burung juga punya kodrat. Boleh di Boleh. sedikit. Nah, ya.
Kalau yang dimaksud Allah atau Allah, yang mana dari Islam menyebut itu Allah, dan orang-orang Kristen, sebelum Kristen lah ya, sebelum kekristenan ada, karena kekristenan kita bisa bilang itu setelah zaman Yesus, ya kan? Sebelum zaman Yesus, apakah itu Allah yang sama? Menurut saya iya. Sama. Oke. Kenapa? Orang Yahudi, orang Yahudi, kan Yahudi ini sebelum ada Kristen nih. Yeah. Yahudi ini kan dianggap mungkin 2000 tahun lah sebelum ada Kristen. Yeah. Orang Yahudi sudah mengenal nama Tuhan Yeah. dengan sebutan ada 7. Elohim, apalagi tuh? Apalagi Banyak coba, lah. ingat nggak? Wah banyak banget pokoknya. Enggak, cuma 7, nggak banyak. Kalau di Islam ada 99, 100 Iya, malah sama Allah kan. Iya, nama-nama Allah. Di Yahudi ada 7. Eloh, Eloah, Elohim, El Shaddai, Yod He Vav He. Pernah dengar dong? Ya. Baru Zevaot, ada 7 nama. Oh itu baru dengar sih. Dari 7 nama ini, yang dianggap paling suci yang tadi 4 huruf itu tadi, Yod He Vav He. Ya. Kalau orang Kristen sebutnya Yahweh. Ya Yahweh. Oke. Yang menciptakan kata Yahweh itu Kristen, bukan Yahudi. Yahudi tidak pernah mau menyebut Yahweh, Yehova, Yehowa, nggak mau. Orang Yahudi nggak boleh sebut itu. Yang tahu pelafasannya Yod He Vav He itu hanya Kohen Gadol namanya. Kohen Gadol itu imam besarnya orang Yahudi. Oke. Ya, yang mana dia hanya boleh menyebutkan itu 1 tahun sekali pada upacara yang sangat sakral. Dan yang tahu cuma dia. Orang lain nggak ada yang tahu. Orang Yahudi mengganti kata yang tadi Yod He Vav He itu dengan sebutan ada 2, Adonai atau Hashem. Ya. Adonai itu artinya Rob, Tuhan. Hashem itu artinya nama itu gitu. Nah, jadi Tuhan punya nama Yod He Vav He, tapi nggak boleh disebut Yahweh, nggak boleh disebut Yod He Vav He, nggak boleh disebut Yehova gitu, nggak boleh sama orang Yahudi. Mereka mengganti dengan Adonai atau Hashem, nama itu gitu. Mereka sangat-sangat menganggap nama itu sakral gitu. Oke, di dalam Kristen di Bible ada kata Tuhan, ada kata Allah, ya kan? Tahu nggak bedanya apa? Kadang-kadang malah kata-kata itu dipakai bersamaan. Tuhan Allahmu. Tuhan gitu. Allah. Ya. Jadi yang mana yang nama Tuhan? Kalau orang Kristen tahu nama Tuhan siapa? Nah, ini kalau kita bicara bahasa Tuhannya sendiri, kalau udah diterjemahkan ke Indonesia, jadi kabur sih ininya, meaningnya sebenarnya. Kalau mau ya referensinya harus dari Ibrani juga. Di Ibrani ada 7, tadi kan? El, Eloh, Eloah, Elohim, El Shaddai, Yod He Vav He sama Zebaot. Orang Yahudi menganggap yang Yod He Vav He ini paling kudus. Makanya mereka sering merefer ke sini tapi dengan mengganti dengan Adonai dan Hashem. Selain itu kan tadi ada Elohim. Yeah. Elohim di dalam bahasa Ibrani itu kalau diterjemahkan secara literasi memang bisa menjadi Allah. Oke. Tetapi kata Elohim ini di dalam bahasa Ibrani artinya bisa untuk Tuhan yang palsu, juga bisa untuk Tuhan yang asli. Oke. Ya. Elohim nih. Bisa jamak, bisa tunggal kalau Elohim. Gitu. Makanya kan banyak di dalam Bible khususnya Perjanjian Lama dari kata Elohim diterjemahkan menjadi Allah gitu. Ya. Oke. Sekarang kalau kita mau melihat, kita nggak usah ke bahasa Ibrani atau bahasa Timur Tengah dulu deh. Kita lihat bahasa Indonesia aja. Artinya Tuhan itu apa? Tuhan itu apa sih meaningnya? KBBI. KBBI. Ini gue sampai nginstall nih KBBI. Kita buka KBBI. Ini KBBI ini ya. Ini KBBI ini. Oke. Kita klik Tuhan. Coba tolong dibaca definisinya apa Tuhan tuh paling atas. Ya, Tuhan sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Berarti Tuhan itu kan gelar berarti kan sebutan umum gitu kan. Oh wow, ya ini untuk kata lain itu untuk Ya. yang lain. Ini definisinya nih. Sekarang kita cek kata tulisannya ALLAH. Nah, sekarang ini definisinya apa? Kata Allah. Allah. Apa? Allah nama Tuhan dalam bahasa Arab.
Pencipta alam semesta yang sempurna, Tuhan yang Maha Esa yang disembah oleh orang yang beriman. Jadi tadi ada Tuhan. Tuhan adalah sesuatu yang disembah atau diyakini yang Maha Kuasa. Allah itu adalah nama daripada Tuhan. Oke. Ya. Sekarang kalau di Bible ada kata Tuhan untuk Yesus, ada kata Allah untuk Bapa. Bedanya apa kira-kira? Aku dari tadi mikir kan kalau kita Tuhannya satu. Tadi kan kalau di kamu kan tiga. Apakah mereka punya malfungsi satu saat ini? Maksudnya kayak yang ini habis ini jadi kamu coba ke Tuhan, yang ini coba kamu Nanti ke nanti Kudus. itu nanti. Aku jadi bingung Itu nanti. gitu. Sekarang kita definisikan dulu nih antara Tuhan dan Allah nih, dalam Bible. Bedanya apa Tuhan dan Allah dalam Bible? Kalau memang orang Kristen menganggap Yesus sebagai Tuhan juga, Bapa juga Tuhan, ya kan? Terus bedanya apa? Kok yang ini disebut Allah, di sini disebut Tuhan gitu? Iya, bedanya apa, Bi? Pernah nggak belajar sampai ke situ? Waktu masih Kristen dulu? Enggak sih, cuman apa ya? Ya secara pribadi ya, ini pemahaman pribadi ya. Yesus itu diyakini sebagai juru selamat kan. Maksudnya memang kehadiran dia gimana yang jelasinnya ya? Seolah-olah gini. Tuhan Allah itu Maha Kudus. Allah itu Maha Kudus, nggak mungkin dia turun ke dunia. Nggak mungkin dia Turun ke dunia. Oke. Berinteraksi dengan manusia tidak mungkin. Jadi manusia. Terlalu mulia gitu. Oke. Nah, makanya itu ada Yesus. Jadi Yesus itu siapa? Yesus itu tadi Yesus itu adalah apa ya bisa dibilang? Ya Allah juga, cuman yang dijelmakan sebagai manusia gitu. Dijelmakan. Ya. Berarti Allah yang di sorga itu, yang disebut Bapa itu, menciptakan Yesus sebagai jelmaan dirinya, atau Allah itu sendiri yang inkarnasi jadi manusia, Yesus? Bukan reinkarnasi sih. Inkarnasi, bukan inkarnasi. Oh, inkarnasi. Ya, kurang lebih begitu. Yang mana? Yang kedua. Jadi Bapa inkarnasi jadi Yesus. Iya. Berarti multiplikasi. Nah, ini pengertiannya juga kurang nggak sedalam itu sih. Tolong jelasin coba. Nggak sedalam itu. Ini ada Bapa di sorga. Terus dia bisa berinkarnasi jadi Yesus, manusia. Iya. Namanya inkarnasi kata orang Kristen. Iya. Kalau saya sebut multiplikasi boleh nggak? Ya kan jadi kayak copy paste. Iya kan, karena ketika berinkarnasi jadi Yesus kan Bapaknya masih ada kan? Iya. Masih di surga kan? Terus yang dibawa siapa? Yesus, yang disebut juga Tuhan, yang punya sifat ilahi gitu. Jadi kalau Bapaknya ketika berinkarnasi jadi Yesus, Bapaknya masih ada, terus Yesusnya jadi ada, yang tadinya nggak ada jadi ada. Sebelum dilanjut nih ya, disclaimer dulu nih. Disclaimer dulu nih. Emang aku juga sebenarnya agak bimbang di situ ya, karena memang pembahasan Trinitas itu kayak nggak pernah ada habisnya. Dan memang sulit sekali dijelaskan ya. Belum ditanya udah bilang susah. Enggak, makanya disclaimer dulu nih sebelum jauh. Disclaimer Jadi nanti takutnya, karena nggak bisa jawab nih gitu kan. Enggak. Bener. Memang jadi ragu sejak itu ya. Maksudnya setelah baca Perjanjian Baru kehabisannya. Karena adanya Yesus dan Roh Kudus itu tadi kan, yang mana sebenarnya dulu tuh sebenarnya orang Yahudi sendiri punya Tuhannya ya satu, Allahnya Musa, Allahnya Ibrahim, Allahnya semua tuh satu gitu kan, Allah saja gitu kan. Nah, memang jadi kontroversi semenjak kehadiran Yesus. Kristen. Ya. Ya kehadiran Kristen bukan kehadiran Yesus. Ya maksudnya Yesus nggak pernah ngajarin Trinitas loh. Oh iya, iya betul. Benar kan? Betul. Setuju kan? Nah, Setuju itu. Terus? Cuman dia diyakini sama beberapa umat Yahudi. Orang Yahudi. Iya. Yahudi awal. Ya. Sebagai penggenapan. Di Perjanjian Lama. Penggenapan janji Allah. Nanti ya. Belum sampai ke situ. Gitu, makanya jadi mau membantah tapi nggak bisa karena memang orang Yahudi sendiri bilang akan ada Mesias datang. Gitu. Nanti saya jelasin ya. Orang Yahudi seperti apa yang meyakini seperti itu,
dan latar belakangnya apa. Ini belum tahu nih kok. Oke. Nanti Yang penting sekarang, kalau memang Aditya bilang sudah bimbang dengan konsep Trinitas itu, saya tadi kan memulainya dengan menjelaskan tentang sifat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita yakini sebagai orang Islam. ya. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ini juga punya sifat gitu. Sifat itu tidak mungkin dilawan gitu loh. Namanya Allah Maha Suci, ya nggak mungkin juga pada saat yang sama dia jadi tidak Maha Suci. Namanya dia Maha Mengetahui, juga tidak mungkin pada saat yang sama dia tidak mengetahui. Iya. Oke. Kalau kita menggambarkan tadi dengan inkarnasi, Bapa inkarnasi jadi manusia Yesus, sedangkan Bapaknya masih di atas, Yesus yang tadinya nggak ada menjadi ada, berarti itu kan boleh dikatakan multiplikasi, bertambah banyak. Ya, walaupun ya bahasanya. walaupun nanti Kristen menggunakan filsafat Yunani. Iya. Kalau Ya. itunya iya. Ya, ini kan Beda memang lagi tuh. tidak bisa dihindari bahwa Kristen itu sangat-sangat terpengaruh oleh filsafat Yunani kuno. Betul. Jadi ada Tuhan yang punya anak dari seorang manusia, melahirkan anak yang bisa disebut sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Oke. Oke, itu ditetapkan di Konsili Kalsedon tahun 451 Masehi. Ditetapkan oleh Ditetapkan. majelis-majelis. Iya, ditetapkan di dalam Konsili Kalsedon bahwa Yesus itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Jadi yang menetapkannya manusia juga dong. Iya. Manusia juga. Iya, sebelum Kalsedon nanti ada Konsili Efesus tahun 431 Masehi menetapkan bahwa Maria disebut sebagai Theotokos, bunda pengantar Tuhan ke bumi. Oke. Sebelumnya lagi ditetapkan lagi di Konsili Konstantinopel bahwa Roh Kudus juga punya hakikat yang sama dengan Bapa. Makanya Roh Kudus juga disebut Tuhan. Sebelumnya lagi nanti ada Konsili 325 Masehi di Nisea menetapkan bahwa Yesus itu punya hakikat yang sama dengan Bapa. Jadi Yesus disebut punya sifat ilahi yang sama dengan Bapa. Oke. Tetapi dia bentuknya manusia. Dipertegas di Kalsedon bahwa dia sebagai manusia 100%, dia juga 100% Tuhan. Oke. Oke, ini peneguhan akidah atau teologinya Kristen dari 325 sampai 451 Masehi di Kalsedon. Sudah selesai belum? Belum. Sampai sekarang. Maksudnya Enggak, sudah maksudnya selesai gini, dulu? dari 451 di Kalsedon, tambah lagi konsili di Konstantinopel kedua, tahun 553, ditetapkan bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus yang sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan itu, tapi tidak meninggalkan Kristusnya. Oke. Udah selesai belum? Belum. Lagi ada lagi konsili Konstantinopel 3 di tahun 681 Masehi. Ya, Yesus itu sebagai manusia dan sebagai Tuhan punya satu kehendak apa dua kehendak? Apa tuh yang disebut kehendak itu maksudnya? Yesus sebagai manusia kan punya kehendak. Oh ya. Bapak di atas juga punya kehendak. Ya. Kalau Yesus mau dikatakan satu hakikat dengan Bapa, Yesus yang sebagai manusia ini kehendaknya satu apa dua? Satu. Kehendaknya sama nggak dengan Bapa gitu? Kehendaknya Sama nggak kira-kira? berbeda. Karena Beda. sebagai daging dia takut mati. Kalau berbeda berarti dua kehendak dong Dua kehendak. sebagai Tuhan. Ya seharusnya dua kehendak. Tapi keputusan konsili itu satu kehendak. Satu kehendak. Iya, keputusan konsili di Konstantinopel 2 tahun 681 menetapkan bahwa Yesus punya satu kehendak. Nah, berarti dengan logikanya Aditya aja tadi sudah bertentangan dengan konsili Konstantinopel 3. Oke. Oke. Udah kelar belum? Tapi itu kata-kata Yesus sendiri kan waktu di Iya, waktu di Taman Getsemani Taman kan Yesus Getsemani bilang, kan. "Jikalau bisa cawan ini lalu kalah daripadaku." Iya. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Ya. Oke lah, ini adalah permasalahan internal Kristen. Kemudian ada lagi konsili terakhir yang di Nisea 2. Konsili kedua kali di Nisea tahun 787 Masehi. Menetapkan bagaimana orang Kristen saat itu menyembah Yesus sebagai ikon. Ya, itu udah 7 konsili itu. Ya. Dari 325 sampai 787. Selebihnya ada konsili-konsili lagi, tapi masalahnya bukan teologi, tapi masalah mungkin manajemen gereja, Oh, iya. masalah misi gitu-gitu. Yang terakhir konsili itu ada di Vatikan. Namanya Konsili Vatikan II tahun 1965, ditetapkan bahwa mereka harus melakukan kristenisasi ke seluruh dunia. Oh. Oke.
Tapi untuk masalah teologinya dari Konsili Nisea 325 Masehi sampai Konsili Nisea kedua di tahun 787 Masehi. Itu pembentukan dan peneguhan akidahnya orang Kristen. Khususnya untuk kalangan Trinitarian. Protestan. Nah, Trinitarian itu artinya yang meyakini mempercayai doktrin Trinitas. Trinitas. Bapak-bapak gereja pada zaman dulu sendiri udah ngomong begini, Trinitas itu adalah misteri. Bapak gereja yang ngomong loh. Jadi kalau sekarang ada orang Kristen bisa berani menjelaskan Trinitas, dia udah bertentangan dengan bapak gereja zaman dulu, gitu. Iya. Ya. Jadi yang disebut dengan Trinitas itu sebenarnya adalah misteri. Kenapa disebut misteri? Karena ratusan tahun sebelum Kristen, bahkan mungkin ribuan tahun sebelum Kristen, itu sudah ada agama-agama yang disebut dengan agama misteri. Agama misteri itu apa? Ya contoh itu Trinitas. Oh. Nah, jadi konsep Trinitasnya Kristen yang lahir di abad keempat Masehi itu bukan konsep yang baru. Ya, ribuan tahun sebelumnya sudah ada orang yang percaya dengan Trinitas, tapi pribadinya berbeda. Oke. Di Babilonia ada Trinitas yang pertama kali di dunia. Siapa? Namrus, Tamrus, Semiramis. Ini Trinitas pertama nih. 2000 tahun sebelum Yesus nih. Sudah ada. Di Mesir ada nggak? Ada. Namanya Osiris, Isis, Ra. Itu juga Trinitas. Di India ada nggak? Ada, Trimurti. Yang Sumerian juga ada ya. Sumeria juga ada, Persia juga ada. Di Eropa ada nggak? Di Eropa juga mereka menyembah Tuhan yang triad atau Dewi yang triad. Nama dewinya Dewi Madonna. Satu tubuh tapi 3 muka. Sekarang Aditya perhatiin. Kenapa dari zaman Babilonia, Sumeria, Persia, India, Mesir, Eropa bahkan sampai Eropa Utara semuanya menyembah Tuhan yang triad. Triad itu artinya 3 tapi 1, 1 tapi 3. Ya. Kenapa harus 3? Itu pertanyaan saya ke Aditya. Kenapa harus 3? Iya. Kenapa nggak 5, 10 atau 100 gitu? Iya, kamu juga kan 3. Kenapa berhentinya di angka 3 gitu? Pernah nggak kepikir? Iya juga sih. Ini kita bicara logis ya. Kalau mau bicara logis-logisan nih. Kenapa cuma 3 kalau mau logis? Kenapa nggak 10? Kenapa nggak 20? Kenapa nggak 100? Kenapa berhenti di angka 3? Karena ini adalah perkataan orang-orang Pitagoras. Apa tuh? Pernah dengar Pitagoras kan? Pitagoras. Segitiga itu. Pitagoras, iya. Pitagoras matematika lah pokoknya, segitiga lah. Iya. Perkataan orang-orang Pitagoras itu dikutip oleh filsuf Yunani namanya Aristoteles. Aristoteles. Aristoteles bilang, menurut perkataan orang-orang Pitagoras, alam semesta ini dibatasi dengan 3, awal, tengah, akhir. Kami menggunakan hukum ini untuk menyembah dewa-dewa kami. Jadi orang-orang sebelum Yesus, ratusan bahkan ribuan tahun sebelum Yesus, sudah menyembah Tuhan yang triad gitu. Jadi konsep Trinitasnya Kristen ini bukan barang baru. Oke, iya. Ya. Sejak kapan Roh Kudus dijadikan Tuhan? Baru di abad keempat. 3 abad pertama setelah ada Kristen, gak ada orang ngomongin Roh Kudus jadi Tuhan. Ada bukunya loh. Early Christians Doctrine gitu. Sebelumnya nggak ada. Sebelumnya nggak ada. Yang tadinya cuma Yesus dianggap punya hakikat yang sama dengan Bapa, itu kan belum 3. Baru Yesus dan Bapa. 2. Tambah 1 lagi Roh Kudus biar 3 gitu. Gunanya? Ya biar sama main dulu, konsepnya mirip-mirip gitu. Konsep ketuhanannya orang logik. Konsep ketuhanan orang logik. Oke, sekarang kalau mau dibilang begitu, berarti pada zaman dulu bahkan jauh sebelum Yesus, orang-orang sudah percaya bahwa Tuhan atau dewa itu bisa jadi manusia atau bisa punya anak manusia dari manusia gitu. Kenapa bisa ada pemikiran seperti itu? Itu berasal ditengarai dari yang namanya filosofi Helenisme. Helenisme dari mana? Dari Yunani kuno. Kalau kita mau bicara sejarah, bangsa Israel ini kan semenjak mereka di Mesir jadi budak, dibebaskan oleh Nabi Musa, pindah sampai ke tanah Kanaan. Walaupun Nabi Musa tidak ikut masuk ke dalam tanah Kanaan, kan udah mati duluan. Ya, udah mati duluan. Yang membawa mereka adalah Yosua dan Kaleb, ya kan?
kemudian mereka menjadi bangsa Israel yang merdeka, dipimpin oleh 12 hakim-hakim. Setelah itu mereka nuntut untuk dibuat menjadi kerajaan, diangkatlah raja pertama Raja Saul. Raja Saul kemudian mati diganti oleh Raja Daud. Raja Daud mati diganti anaknya Raja Salomo. Raja Salomo mati, kerajaan Israel pecah jadi dua. Utara dan selatan. Oke. Utara 10 suku, selatan 2 suku. Israel kan 12 suku. Baru setelah pecah menjadi utara dan selatan, nggak lama dicaplok sama negara Assyria yang utara nih. Nggak lama sama Assyria, Babilonia masuk, dicaplok semuanya sama Babilonia utara dan selatan. Ketika dicaplok sama Babilonia, orang-orang Israel dibuang ke Babel. Ya kan? Pernah dengar kan? Dibuang ke Babel. Ketika di Babilonia, Persia masuk nyerang Babilonia. Dikalahkan sama Persia. Orang Israel dikembalikan ke Palestina. Boleh bangun bait suci lagi gitu. Bait suci yang pertama kan dibangun pada Raja Salomo. Dihancurkan oleh Babilonia. Kemudian boleh dibangun lagi ketika orang-orang Israel boleh kembali ke Palestina oleh Persia. Ya, yang membolehkan itu pada zaman Raja Darius Agung namanya. Udah dibangun, nggak lama Persia dikalahkan oleh Yunani. Yunani masuk nih. Pernah dengar Alexander Agung kan? Alexander Agung ini mengalahkan Persia sehingga dia menguasai seluruh daerah. Namanya daerah Mediterranean. Ada Turki, Palestina, Mesir, Yunani dan sebagainya. Daerah situ namanya daerah Mediterranean gitu. Semua daerah itu ketika dikuasai oleh Yunani, itulah yang namanya disebut era Helenisme. Helenisme itu yang budaya yang dibawa oleh Yunani. Kalau orang menguasai daerah tertentu, pasti kan dia bawa budayanya. Pasti. Kita Indonesia dijajah Belanda berapa tahun? 350 tahun. 50 tahun. Sekarang KUHP aja kita asalnya dari Belanda. Iya. KUHP kita sekarang asalnya dari Belanda. Iya. Jadi kalau Yunani menguasai sebuah daerah, dia juga bawa budayanya. Budayanya adalah budaya Helenisme. Apa itu budaya Helenisme? Budaya Helenisme adalah percayaan orang-orang Yunani yang menyembah atau percaya bahwa ada dewa yang paling tinggi. Siapa? Zeus. Dewa Zeus. Dewa Zeus kan dewa yang selamitan. Bininya banyak. Anaknya 100. Bisa menikah dengan manusia. Selamitan kan? Ngeliat perempuan cantik dihamilin punya anak Hercules. Ngeliat perempuan cantik dihamilin namanya Perseus. Ngeliat Dewi cantik dihamilin punya anak Helen. Nah, sistem kepercayaan itu namanya Helenisme. Itu kepercayaan orang Yunani. Orang-orang yang di situ semua termasuk bangsa Yahudi itu juga terpapar oleh Helenisme. Makanya orang-orang Yahudi yang tinggal di Alexandria Mesir itu banyak yang terpapar oleh Helenisme itu sehingga menjadi Yahudi yang Helenis gitu. Helenistik gitulah. Berarti menyimpang dari aslinya. Aslinya itu apa sih? Aslinya mereka berpegang kepada kitab Taurat. Taurat kan. Sebentar ya. Ketika orang-orang Yahudi yang sudah terpapar Helenistik ini yang tadi Aditya bilang yang menciptakan Kristen. Ya, jadi mereka sudah punya nih kepercayaan Helenistik terpapar gitu. Siapa yang mulai memprakarsai bahwa yang namanya sebutan kurios, pernah dengar kan kurios? Itu diatributkan atau dikonotasikan kepada pribadi Tuhan yang Maha Esa. Itu seorang filsuf Yahudi yang sudah Helenistik namanya Philo di Alexandria Mesir. Pahamnya Philo ini yang dipakai oleh orang-orang Yahudi yang membentuk Kristen. Itu sebelum Yesus berarti kan? Philo sebelum Yesus, tapi Philo hidupnya dia kira-kira kalau nggak salah dari tahun 20 sebelum Masehi sampai 50 Masehi. Jadi ketika Philo hidup, Yesus juga hidup. Gitu. Sempat ada lah ya. Orang-orang di situ, daerah situ, memang sudah mengenal yang namanya ajaran Platonisme. Siapa tuh Platonisme? Plato. Apalagi Plato itu. Philo ini itu muridnya Socrates. Muridnya Aristoteles. Aristoteles terpengaruh oleh Plato. Plato terpengaruh oleh Socrates. Filsuf-filsuf Yunani semua. Gitu loh. Buku-buku Platonisnya aja, buku-buku Plato ini banyak yang diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Latin. Itu yang mempengaruhi Yohanes 1 ayat 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Itu adalah bagian dari filosofi Helenisme. Buktinya apa dari gaya bahasa? Tunggu ya.
Ini buktinya. Maksudnya dari gaya bahasa gitu, dari gaya bahasa. Dari kata logos. Dari kata logos. Oh. Oke. Ini New American Bible, Bible-nya orang Katolik Amerika nih. Ini ada catatan kakinya. Kalau kita ngomong harus pakai bukti. John 1:1 ya, tahu kan? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God kan? Nanti yang ayat 14-nya, and the Word become flesh. Dan firman itu menjelma menjadi manusia. Yeah. Baca nih ada keterangannya, footnote dan ditandain kuning nih apa tuh? Baca Bi. Hellenistic philosophy. Ntar God, Genesis, personified, the ultimate invisibility of reality. Ini tuh apanya? Ini catatan kakinya. Catatan kakinya bahwa kalimat-kalimat yang ada di sini kan itu kan bahasa Yunani kan NRK, enhologos, ya kan? Logos itu yang dianggap sebagai pengaruh daripada filosofi Helenistik. The word Greek logos. Philo mendefinisikan logos itu apa gitu, ya. Itu yang mempengaruhi ini. Jadi memang ada pengaruh Helenistik ke dalam ajaran Kristen, ke dalam Bible. Jadi Bible itu dianggap mengadopsi ajaran Helenisme. Bukan karena saat itu ini Paulus kan? Bukan, Yohanes ya, Yohanes. Ya. Yohanes bukan karena dia pakai maksudnya gaya bahasa yang dipakai itu karena memang untuk apa ya, lebih relate sama orang-orang kan memang di ini kan di saat itu Yohanes di kenapa? Maksudnya gimana? Ini yang masuk dalam 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Iya. Ya Yohanes yang ini. Memang bukan maksudnya bahasanya memang disesuaikan sama orang setempat. Gini. Kalau kata orang-orang ahli Perjanjian Baru, yang Yohanes yang terakhir ditulis kira-kira di akhir abad pertama ini, itu ditulis untuk melawan orang-orang Kristen Gnostik. Ya. Pernah dengar Matius, Markus, Lukas, ini ada cerita Yesus waktu mau disalib, dia kan yang memanggul kayu salib sendiri. Dari Yerusalem ke Bukit Golgota. Karena sudah kepayahan, akhirnya digantikan oleh orang namanya siapa? Simon. Dari mana? Kirene, ya kan? Itu dianggap orang kulit hitam dari Afrika. Simon orang Kirene itu yang menggantikan Yesus memanggul salib sampai ke Bukit Golgota. Ada kelompok Kristen yang namanya kelompok Kristen Gnostik, disebut kelompok Kristen Basilidean, yang mempercayai bahwa yang disalib itu bukan Yesus, tapi Simon orang Kirene itu. Aku pernah dengar soal itu. Ya. Ini ada gospelnya, cuman gospel mereka otomatis tidak masuk ke dalam Bible. Gitu. Ini yang disebut dengan dokumen-dokumen Nag Hammadi. Dokumen-dokumen atau gospel-gospel yang ditemukan di desa Nag Hammadi di Mesir, kira-kira tahun 1945. Oke. Di sini ada gospelnya orang Basilidean yang mengatakan bahwa Yesus melihat dari kejauhan penyaliban itu sambil tertawa. Itu catatan mereka. Iya. Di sini. Dan yang disalib adalah Simon orang Kirene. The dead they think they suffer in their error and blindness. They nailed their men to their death. Their thought did not perceive me, since they were deaf and blind. By doing this thing, they pronounce judgment against themselves. As for me, they saw me and punished me. But someone else. Nah, siapa? Their Simon. father. Di situ namanya di bawah berarti. Simon of Cyrene. Sebagai Simon. Oh, Simon. Born Ya, on high. yang diberikan tahta, throne. Okay, and I was on high poking fun. Ya kan, The rules lihat and sambil words ketawa kan? Of their error and I was laughing in that. Ini adalah dokumen-dokumen catatan dari Kristen-Kristen Basilidean. Yang tidak percaya bahwa yang disalib itu Yesus. Yang disalib adalah Simon orang Kirene. Oke. Jadi yang namanya Gospel Yohanes tadi ya, karena yang 3
Matius, Markus, Lukas ini menyebut-nyebut Simon orang Kirene yang memanggul salib, sedangkan ada Kristen lain yang tidak percaya bahwa yang disalib Yesus, tapi Simon itu, makanya Yohanes ini ditulis untuk melawan kelompok itu, kelompok Basilidian itu. Makanya di Gospel Yohanes tidak pernah disebut-sebut Simon orang Kirene. Cari kalau ada di Yohanes, kalau ada Simon orang Kirene. Nggak Sebenarnya ada. berarti ada, cuman ditiadakan lah, dilupakan, apa disebut tidak ada. Yang tiga menyebut Simon orang Kirene. Oke. Yang Yohanes karena diduga untuk melawan orang yang tidak percaya bahwa yang disalib itu Yesus, tapi yang disalib adalah Simon orang Kirene. Makanya di Yohanes tidak pernah menyebutkan Simon orang Kirene. Sebenarnya tapi kita belum ada yang tahu sebenarnya itu. Ya walau alam siapa yang di Nggak sadar juga sih kita baca itu. nggak sadar, lo pasti nggak akan sadar. Orang-orang Kristen yang membaca Bible secara berurutan nggak akan sadar. Kalau di aku memang itu pernah disebut juga waktu aku kecil ya, maka bilang oh iya. Disebut pernah di dengar. mana? Ya, bukan disebut, saya diceritakan. Jadi mohon maaf ya, jadi bahan olok-olokan. Dibilang Yesus itu bukan Yesus, itu ada orang penggantinya, dia pakai peran pengganti itu kayak main film. Tapi itu lagi ngomongin Quran apa ngomongin Enggak, Bible? kita zaman-zaman SD gitu kan ada Iya, orang maksudnya Kristen teman-teman ngeledekin. itu ngomong itu berdasarkan Quran atau berdasarkan Enggak, Bible? kita ngeledekin orang Kristen, alah lu gitu zaman-zaman dulu. Iya, orang-orang yang ngeledek itu taunya dari Quran atau dari Bible maksudnya. Dari orang lagi Dari kan. orang lain kayak cerita-cerita biasa lah anak-anak Oke. kecil. Susah itu. Oke, sekarang balik lagi tadi sedikit yang mengenai Plato atau Philo atau apa tadi Aristoteles. Pernah dengar Santo Agustin, Tahu. Bapak gereja kan ini kan? Dia bilang di sini bahwa buku-bukunya Platonis banyak yang diterjemahin dari bahasa Yunani ke bahasa Latin. Ya, baca dulu. The Platonists translate from Greek into Latin. Kemudian apa? Therein I read not indeed. Shined tuh apa ya? Shined, Shinet itu apa ya? Kayak ini apa? light shined in the darkness. In the darkness comprehended it not. Apa ya, kurang lebih apa sih, percaya atau menyinari gitulah. Tetapi kan dengan tidak walaupun dengan tidak dengan kata-kata yang sama, tetapi dengan alasan yang sama dan didorong dengan berbagai apa namanya, the same reason. Kata-kata in the beginning was the word and the word was with God and the word was God itu kan berasal dari Platonisme. Iya sih. Ya Atau kan? ada paham itu yang Yohanes mendalami itu. Iya. Ya, jadi Yohanes ini penulis Yohanes ya, bukan orang bernama Yohanes. Itu dia tahu tentang paham-paham Platonisme. Itu dia masukkan ke dalam gospel dia. Selain daripada Philo, Plato gitu, masuk ke dalam gospelnya Yohanes. Ya karena Yunani cukup lama sih Yunani cepet. Cukup lama apa? menjajah Ibrani. Yunani. Iya. Yunani itu menguasai daerah Mediterania dari tahun 332 sebelum Masehi, sebelum mereka digantikan oleh Romawi di tahun 63 sebelum Masehi. Tapi kan ajarannya kan sudah meresap di dalam daerah situ gitu. Sudah apa boleh dikatakan sudah mempengaruhi lah orang-orang yang tinggal di situ lah. Makanya sempat ada isu bahwa Yesus dan pengikutnya istilahnya pemberontak lah yang melawan pemerintah saat itu, Romawi. Ya. Yesus dan pengikutnya. Ada salah satu pengikut Yesus yaitu siapa? Bahkan sebelum itu gerakannya sudah ada, gerakan pemberontakan ini. Zelot. Itu namanya kelompok Zelot. Kelompok Zelot. Kelompok orang-orang Yahudi namanya Zelot. Itu yang berusaha membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi. Itu sporadis tapi. Ada nggak murid Yesus yang dari Zelot? Ada. Simon itu orang Zelot. Kan ada 4 kelompok utama bangsa Yahudi pada saat itu. Ada kelompok Saduki, ada kelompok Farisi, ada kelompok Zelot, ada kelompok Eseni. Oke. Sebenarnya ada satu lagi kelompok Samaritan. Pernah dengar? Enggak. Kelompok Samaritan ini yang punya Torah berbeda dengan Torahnya orang Yahudi kebanyakan. Beda tuh. Nanti saya bisa tunjukin. Kelompok Samaritan ini yang sangat-sangat sedikit jumlahnya. Sekarang masih ada, masih nggak sampai 1.000 orang. Oke. Nah, dari 4 kelompok yang tadi, yang mempengaruhi ke Kristen yang mana? Yang Farisi, yang Zelot, dan yang Eseni. Yang Saduki nggak pengaruh ke Kristen karena ini urusannya urusan pemerintahan lah. Oke. Orang Farisi yang orang-orang rabi, petani dan segala macam yang mengikuti Taurat.
Orang Zelot itu yang tadi mau membebaskan bangsa Yahudi dari Romawi. Orang Eseni ini kelompok-kelompok yang dianggap apa ya, penyendiri gitulah, memisahkan diri dari kelompok banyak orang. Mereka yang istilahnya banyak percaya kepada hal-hal yang goib tentang malaikat dan segala macam. Tulisan The Dead Sea Scroll pernah dengar? Nggak tahu. Nggak tahu. Gulungan Laut Mati. Oh iya. Pernah dengar? Tahu. Diduga yang nulis kelompok Eseni. Oh. Nah gitu ya. Jadi yang mempengaruhi Kristen tadi yang itu tiga ini. Farisi siapa? Paulus kan orang Farisi Awalnya. iya ya, memang dia awalnya dari kelompok Farisi, bapaknya suku Benyamin tapi dia menjadi kelompok Farisi. Zelot muridnya Yesus Simon. Iya, Simon. Eseni itu kelompok yang mempengaruhi tentang hal-hal yang goib gitu. Nah dari Paulus ini yang mengajarkan sesuatu di luar daripada hukum Taurat, tapi tujuannya dia mengajarkan itu kepada orang-orang non-Yahudi. Tujuannya ya gini, dia bilang gini, kalau untuk orang Yahudi, lu tetap harus hidup di bawah hukum Taurat, ya, lu tetap harus sunat, nggak boleh makan babi dan semuanya sesuai hukum Taurat. Tetapi Paulus bilang sama orang-orang non-Yahudi bahwa hukum Taurat itu sudah dibatalkan dengan mati Yesus di atas kayu salib. Untuk orang-orang non-Yahudi, iya. betul? Betul. Sehingga orang-orang non-Yahudi ini, lu nggak perlu hidup di bawah hukum Taurat, makanya lu nggak perlu sunat, semua makanan halal, begitu-gitulah. Tetapi Paulus sendiri, menurut Adit, ini sebenarnya menganggap Yesus setara nggak dengan Bapa? Tidak setara, karena Paulus bilang apa? Kepala dari wanita atau istri itu suami. Atau laki-laki. Kepala laki-laki itu Kristus. Kepala Kristus itu Bapa. Kalau ada kepala berarti kan ada hierarki. Ada pembedaan wewenang, ada pembedaan otoritas gitu. Berarti Paulus dalam pemikirannya kan tidak menyamakan Yesus dengan Bapa gitu. Tidak meyakini. Ini yang diikuti oleh Bapak Gereja namanya Tertullianus. Tertullianus bilang Bapa, Putra, Roh Kudus itu 3 pribadi tapi Satu. tidak setara. Hierarki juga. Ada hierarkinya, tidak setara. Ada hierarki juga. Itu yang disempurnakan oleh Athanasius di abad keempat. Bahwa yang tadinya di Tertullianus bilang tidak setara, sama Athanasius dibilang setara. Oke. Ini terlalu mendalam ke kekristenan ya. Pengen nanya nih. Ya. Lahirnya Islam sendiri. Dengan dia membawa Taurat juga kan? Taurat juga kan? Terus? Ya. Kenapa bisa pemahamannya sebeda itu dengan orang-orang yang ada di Yahudi? Oke. Orang-orang Yahudi dengan yang ada di Israel. Sekarang sebelum saya jawab, Aditya tahu nggak pemahaman orang Yahudi terhadap konsep ketuhanan dan konsep keselamatan mereka sendiri? Sudah paham belum? Yang mana? Yahudi, orang Yahudi. Oh, Yahudi. Maksudnya sebelum ajaran Kristus kan? Iya. Sebelum ada Kristen, orang-orang Yahudi itu memandang konsep ketuhanan mereka dan konsep keselamatan mereka itu seperti apa? Tahu nggak? Nggak ngerti. Kita buka aja ya. Aditya tahu nggak yang namanya Perjanjian Lama? Tahu dong. Tahu dong pasti. Itu sebenarnya kitabnya siapa dan punya siapa? Punya Kitab orang, apa dan orang, punya siapa? Iya, punya orang Yahudi. Punya orang Yahudi. Iya. Kalau punya orang Yahudi kenapa dipakai Kristen? Karena lahirnya kekristenan atau Yesus sendiri adanya di tengah-tengah orang Yahudi kan? Tidak lepas dari orang Yahudi. Tidak lepas dari orang Yahudi. Tetapi ada nggak orang Kristen yang menulis Tanakh namanya? Ini kitab orang Yahudi nih, Tanakh. Di dalam Tanakh ini ada 3 kelompok kitab. Yang pertama Torah, 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan-Bilangan. Yang kedua Nevi'im. Nevi'im itu kitab nabi-nabi. Yeskiel, Yeremia, Yesaya, Hagai, Habakuk, Maleaki, Ayub, Yunus dan sebagainya. Ketuvim, tulisan orang-orang bijak. Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, gitu-gitulah. Ya. 3 kelompok kitab, jadi satu kitab namanya Tanakh. Tanakh ini. Hah? Bedanya berarti dengan yang kita perjanjian yang perjanjian nanti. Yang ini disusun oleh orang-orang Israel ketika mereka masih di dalam pembuangan Babel. Ya, jadi di Babilonia. Di Babilonia itu mereka punya sekolah-sekolah agama. Atau kita taunya mazhab lah ya. Mazhab. Oh ya, mazhab ya. Teman, karena sering lihat teman
sholat, sering lihat temen Saya ngaji. pergi dari rumah, saya udah bulatkan hati untuk masuk ke